Sinema Nyonya mulai beraksi. 10 tahun yang lalu, Anna, seorang wanita dari keluarga berada, tengah berduka lantaran kehilangan Shane, suami yang sangat dicintainya. Saat itu pula lah seorang bayi laki-laki pun lahir di tengah keluarga yang sangat pas-pasan. Selama hampir 10 tahun menjanda, ternyata nggak mudah bagi Anna untuk move on dari Shane suaminya. Tapi beruntung bagi pria yang bernama Joseph. Meski berkali-kali harus mendapat penolakan, tapi selama lebih dari 3 tahun lamanya, pria itu terus memperjuangkan cintanya. Hingga akhirnya, Joseph pun berhasil mengajak Anna bertunangan. Dalam pesta itu, hadir pula Clifford, sahabat baik mendiang suaminya yang datang bersama Clara istrinya. Tiba-tiba Clara menyuruh suaminya masuk duluan dengan alasan pita kadonya tertinggal di mobil. Tak taunya ada hal aneh yang dilakukan wanita itu. Tapi ada seorang anak laki-laki yang sedari tadi membuntuti serta mengawasi aksinya. Pesta pertunangan mereka dibuat bersamaan dengan hari jadi Eleanor, ibu dari Anna. Hadir pula adik kandungnya bernama Laura. Setelah pesta usai, I'm here to see Anna. ada sapaan seorang anak laki-laki yang memecahkan kebahagiaan keluarga itu. Seorang anak yang sangat familiar dengan ruangan di tempat itu. Anna dengan sangat ramah menemui anak laki-laki tersebut. Dan anehnya, anak itu mengaku bernama Shane. It's me, Sean. Yang selalu menatap tajam ke arah Anna yang dianggap istrinya. Maybe you're a handsome little boy, but I'm getting married to someone else. Tak seperti seorang anak, Shane dengan tegas melarang Anna untuk menikah dan sempat membuatnya sedikit gugup. Dengan tetap memperlakukannya sebagai anak kecil, mereka pun mencarikan taksi untuk mengantarnya pulang. Tak disangka, keesokan harinya Anna mendapat surat dari Shane. Dan isi surat tersebut dibahas di meja keluarga. Yang lagi-lagi jadi bahan tawa mereka. Terkecuali bagi Joseph yang mulai galau. Well, you didn't show it to me when you first got it. I didn't know. Jimmy's outside. Shane yang kembali datang jelas semakin membuat Joseph kesal. I think your husband's downstairs. Meski diancam akan dilaporkan kepada orang tuanya, tanpa rasa takut dan pandangan yang selalu tajam, Shane mengaku tetap tak peduli. I can't. Do you understand that? Dan kali ini, Anna menunjukkan kekesalannya. Shane yang tak berdaya akhirnya ambruk. Sembari memandang kepergian Anna dan kepuasan Joseph tunangannya. Padahal ambruknya Shane ternyata malah membuat Anna tampak sedih dan gelisah serta merasa aneh dengan perasaannya. Perilaku Shane akhirnya diadukan kepada ayah dan ibunya. Meski malu dan sadar dengan ketidakberadaan mereka, anehnya mereka tetap menghormati Shane. I'm just gonna turn off the lights, sir. Bahkan sangat hati-hati memperlakukan Shane yang memang memiliki perilaku layaknya orang dewasa. Keanehan Shane sudah lama disadari oleh orang tuanya sejak Shane mengatakan bahwa ia bukan lagi putranya. Sickness, sir. I'm not your stupid son anymore. Seperti anak-anak lainnya, Shane pun bersekolah. Explain why you're late for my class. Hanya saja, jiwanya yang terperangkap kadang membuatnya bermasalah. Meet me at the park. You know where. Shane pun membuktikan ucapannya. Kali ini, ia menelpon rumah Anna. Eleanor lalu menyampaikan kepada putrinya tentang keinginan Shane untuk bertemu di taman. Anna yang menahan marah lantaran merasa terganggu akhirnya menemui Shane. Bukannya masalah jadi kelar, yang ada Shane justru menantang Anna untuk menguji kebenaran ucapannya. How do you know, Bob? He was my brother. Seakan familiar, Shane pun ingin Anna melibatkan Bob, adik iparnya, atau suami dari Laura. I'm tired. Look at him. Bukan hanya galau,
Kali ini Anna pun malah semakin dibuat penasaran. Forever. What do you want to know? Kita berlanjut dengan pertemuan Bob dengan Shane, di mana Bob sengaja merekam pembicaraan mereka. I'm going to tape this. Okay? Whatever you want to call it. Disappears. Bob yang awalnya meremehkan, bahkan memberikan wejangan tentang ketidakmungkinan pendapat Shane, pada akhirnya keheranan juga. You lost your job. No. Pasalnya, dengan sangat mudah, Shane menjawab profesi, tempat kerja, merasa bersalah lantaran sering meninggalkan Anna, bahkan mengenal Clifford, sahabat baik sekaligus pendamping nikahnya. Sampai-sampai, Shane pun tahu bahwa Bob pernah di PHK dan juga permasalahan istrinya yang sulit memiliki anak. Wow. We're having a baby. I didn't think she could Semua have a keluarga pun dibuat tertegun, terutama Anna saat Shane menceritakan peristiwa rahasia di mana dirinya pernah beranu-anu bersama Anna di sofa warna hijau milik Bob. We did it on your sofa. Shane yang datang ditemani sang ibu tak urung menjadi pusat perhatian keluarga kaya itu. Don't touch that. Terlebih, Shane sangat hafal dengan seluruh ruangan di rumah itu, apalagi ruang kerjanya. I used to work here. Beberapa orang dan percakapan rahasia mereka pun dengan mudah dijawabnya. You were the one that told Anna there wasn't a Santa I'm going to Claus. say it right now. You are not my sister's husband. Laura justru risih dan menampakkan kekesalannya dengan menegaskan bahwa ia bukanlah suami kakaknya. Apapun pendapat orang, Shane nampak tak peduli. Ia akan tetap mencintai Anna. Matter. I'm Sean. I love Anna. Bahayanya, Joseph semakin membenci anak itu. Didn't she tell you? Tiba-tiba, Anna justru meminta izin ibunya, Shane, agar anaknya itu diperbolehkan bermalam sehari di rumahnya. Awalnya, banyak yang menentang idenya. Tapi Anna memastikan bahwa dirinya pasti berhasil mematahkan sihirnya. The only reason she's letting you stay in this house is because she wants to help. Mumet karena keadaan yang terjadi, Anna lalu mendatangi orang satu-satunya yang bisa memahami kegalauannya. Dia adalah Clifford, sahabat dekat mendiang Shane suaminya. Cliffordlah satu-satunya yang tahu bahwa sampai saat ini, Anna sebenarnya masih belum move on dari suaminya. Because of him. I mean, he's 10 years. Setelah bercerita panjang lebar tentang kemunculan Shane, Anna yang tak ingin Joseph tersinggung, bahkan pertunangannya berantakan, lantas meminta tolong Clifford agar membantu menjauhkan Shane dari kehidupannya. Meskipun Anna sebenarnya telah mulai jatuh cinta dan berharap Shane benar-benar suaminya. It was Sean. I wanted him to be Sean. Setelah mendapatkan izin dari ibunya, Shane lantas dijemput Anna sepulang sekolah. Banyak percakapan di antara keduanya tentang bagaimana cara Shane menafkahi bahkan melindungi jika dirinya menjadi suami. How you gonna feed me, defend me? Layaknya orang dewasa, Shane bertekad untuk bekerja. Hubungan seksual pun tak canggung dipertanyakan Anna. You ever made love to Dan Shane pun berjanji bahwa Anna lah orang pertama yang akan diajak beranu-anu. He'd be the first. Anna bahkan bertanya bila Shane dewasa, apakah ia akan melupakan Anna yang semakin So you tua? meet someone your own age and you forget about me. Tanpa terasa, sudah banyak waktu yang dihabiskan Anna bersama Shane. Sampai-sampai Joseph cemburu dan sakit hati mendapati tunangannya yang mulai telat pulang. Anna juga meyakinkan kembali ibunya Shane bahwa ia akan memulangkannya setelah terlebih dahulu membawa Shane ke tempat musik pernikahannya, I think you should hear them. agar anak itu tersadar bahwa Anna tak mungkin menjadi miliknya dan benar-benar akan menikah. Tell him I love him. Bye. Hampir saja terjadi hal yang gak mungkin saat Shane nekat menyusul Anna yang lagi mandi. What are you doing? I'm looking at my wife. Beruntung, keduanya menyadari kedatangan Joseph.
Scene berlanjut di mana musik pernikahan yang tak lagi nikmat. I'd like you to stop that. Apalagi kekesalan Joseph akibat kaki Shane yang berulang kali menendang kursinya. Joseph yang sudah gak kuat akhirnya ngamuk dan menghajar Shane. Meski sadar kekuatannya gak seimbang, Joseph tetap gak peduli pada beberapa orang yang menghalanginya. Sementara menyadari tunangannya yang berlaku kasar, Anna malah jadi ilfil dan memilih menyusul Shane. There's no clue how to make something happen. He's living in a land where he's pretending to be something instead of doing the job. Where are you going to stay? Bob's place. Lantaran malu dan masih murka, Joseph pun memilih kabur dan mengungsi di kediaman Bob. Bob yang cemas akhirnya gak bisa berbuat apa-apa manakala menyaksikan pemandangan yang ganjil di depannya. How are you? Okay. Di saat yang masih sama, Anna kecewa lantaran Clifford justru meyakini anak itu bukan Shane sahabatnya. That's not Sean. Move. Sit down. You're going to tell Sean to go home. No. Sikap Anna yang mengabaikan tunangannya tak urung dirinya menjadi bulan-bulanan ibu dan saudarinya. Anna, look at me. Sampai-sampai Laura mengancam akan lapor polisi bila Anna tak segera memulangkan Shane. It is illegal. Tapi di balik itu semua ada percakapan tersembunyi antara Clara, istri Clifford, dan Shane yang nampak patuh pada wanita itu yang secara diam-diam memberikan alamat kepadanya. A new address. Don't tell Anna. Anna yang tak mampu mengambil tindakan akhirnya memutuskan mengembalikan Shane terlebih dahulu. Lagi-lagi, Eleanor menasihati Anna untuk segera melupakan Shane. Anehnya, Anna justru menolak nasihat ibunya untuk meminta maaf kepada Joseph dan bahkan ia berniat membatalkan pernikahan. I can't. I'm your lover. Anna's my lover. Dengan ekspresi marah lagi kecewa, Clara menolak mempercayai Shane. Alasannya, Clara lah wanita yang dicintai oleh Shane, sedangkan Anna hanyalah sebatas istri. You're not Sean. Yes, I am. Jadi, kalau memang benar Shane, harusnya dirinya lah yang terlebih dahulu didatanginya. You can't go around saying you're somebody you're not. Tapi, Shane yang selalu menolak meninggalkan Anna membuat Clara sangat membenci Anna. Saking bencinya, Clara berencana memberi kado pertunangan Anna dan Joseph berupa surat cinta dari Shane. Tapi karena gak tega, Clara pun mengurungkan niatnya dan mengubur surat itu. I thought you said you're Sean. Sementara, Shane yang merasa tak pernah mengkhianati Anna nampak kebingungan dengan bukti yang disodorkan wanita Gave them itu. to me unopened. To prove that Kita beralih pada kondisi Shane yang terus berlari lantaran bingung dengan perang di batinnya dan rasa bersalahnya karena telah mengkhianati Anna. Why don't you tell us where you live? We'll take you home. I can't do that. Daripada membuat heboh polisi, Shane pun memutuskan menghadapi permasalahannya. Hey! Get back here! I love you, Sean. Sementara Anna yang lagi bucin, dengan tekad bulatnya mengajak Shane untuk kabur bersama dan melakukan pernikahan saat Shane menginjak We're gonna dewasa. run away together. You and May 21. Okay? Tak disangka, Shane justru hanya bisa diam mematung. Dan meski bingung, dengan berat hati terpaksa mengaku bahwa dirinya bukan Shane suaminya. I'm not Sean. Tanpa mampu menjelaskan alasannya. Because I love you. I can't explain it to you better. Jelas saja, Anna hampir gak terima dan merasa dikelabui. Please have a towel, Anna. I have to get my clothes. Is that what you are? Yes, is that what you said? Yang pelakunya hanyalah seorang anak yang kini berada di bak mandi miliknya. Suddenly had me fooled. I thought you were my dead husband. A mistake. And I'm sorry. Meski hati tak lagi sama, Anna pun memutuskan meminta maaf dan melanjutkan pernikahannya dengan Joseph. Lovely.
Tapi menjalankan pernikahan dengan kondisi yang belum move on tak jarang berakhir membagongkan. Anna, okay up please. Anna. Oke sobat, tuntas sudah sinema Nyonya menemani. Semoga cerita kali ini dapat menghibur dan bermanfaat bagi kita. Bahwasanya masa lalu jadikanlah pembelajaran, sedangkan masa kini berjalanlah bersama untuk maju. Seapik apapun rangkum film yang tersaji, tentu saja tak akan sebanding serunya bila kita menonton filmnya secara penuh. Terima kasih dan tak lelah pula kami berharap kebaikan sobat untuk tetap setia dan terus mendukung channel kami. Saatnya kami pamit undur diri dan bye-bye.